Shalom, puji nama Tuhan. Mari kita datang di hadirat Tuhan dengan hati yang ucapan syukur, dengan hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama mengambil waktu teduh. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, menyertai ibadah kita hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, Sungguh ajaib tu dimengerti, sungguh ajaib tu dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa.
dahsyatlah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita tahu bahwa ada jarak yang terbentang jauh antara Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa. Allah yang ajaib dengan manusia biasa. Tetapi karena keajaibannya, Tuhan memanggil kita masing-masing untuk pulang dan menerima anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan ini. Kita mengakui setiap dosa kita, sebab kita dipanggil pulang dan kita juga akan diampuni. Lemah lembut suara Tuhan memanggil setiap kita. Lemah lembut suara Yesus memanggilku dan tengoklah Tuhan di surga menantiku dan pulang
Kami mau meresponi apa yang Tuhan ingatkan pada setiap kami. Untuk kami pulang dan mengaku dosa di hadapan Engkau ya Tuhan. Di mana Engkau Allah yang berjanji akan mengampuni setiap kami. Saat ini Tuhan melihat setiap hati yang sungguh-sungguh untuk datang kepada Engkau Tuhan. Saat ini Engkau mendengar setiap pengakuan kami. Dan kami percaya Tuhan sudah mengampuni setiap kami. Terima kasih Tuhan akan kasih-Mu, akan setiap teguran Tuhan, setiap panggilan Tuhan buat setiap kami. Untuk kami boleh terus layak dan dikuduskan di hadapan Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang sudah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, terimalah anugerah Tuhan yang terambil dari Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita bersama-sama memperkatakan petunjuk hidup baru di mana kita semua yang sudah diampuni, marilah kita hidup di dalam hikmat dan kebijaksanaan Tuhan kita. Dan petunjuk hidup baru terambil dari Kolose 3 ayat 16, kita baca bersama-sama sebanyak 2 kali. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jemaat silakan duduk kembali. Keajaiban demi keajaiban Tuhan lakukan di dalam setiap kehidupan kita, mulai dari menaklukkan alam hingga melakukan mujizat. Tapi kita tahu bahwa mujizat yang terbesar di dalam hidup kita yaitu di saat kita diselamatkan dan diizinkan melihat keajaiban Tuhan yang Tuhan lakukan setiap hari. Sebab itu mari kita dengan bersukacita kita naikkan pujian ajaib sungguh ajaib. Ajaib sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang berlimpah.
Tuhanku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Amin, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita bukan karena kebaikan kita. Kita tahu bahwa kita adalah manusia-manusia yang sudah hancur, gak ada apa-apanya. Tapi Tuhan terima sepenuhnya dengan memberikan anugerah buat setiap kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah dengan sukacita hati kita terima teguran Tuhan, terima didikan Tuhan. Kitab suci firman Tuhan menyaksikan Kristus. Firman menjadi manusia, dosaku terhapus. Firman memberi hidup, percayalah dan turut. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman Allah penuh kuasa, tentu digunakannya. Lebih indah dari emas, lebih dari madu. Firman memberi hidup, percayalah dan turut. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Kita tahu bahwa hanya firman Tuhan yang menjadikan kekuatan buat setiap kita. Sebab itu buat hati untuk selalu terima firman, buat hidupmu dipenuhi oleh firman Tuhan. Dipimpin roh kebenaran, lebih kenal Tuhan. Firman memberi hidup, percayalah dan turut. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Saya serahkan kepada Anda. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa supaya Tuhan memberkati firman yang akan kita renungkan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh-sungguh bersuka cita dan bersyukur kepada Engkau. Kalau kami masih boleh bernafas, kami boleh datang ke rumah Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih yang terindah, Allah berbicara kepada setiap kami lewat mimbar ini. Karena itu berkati berita firman pagi ini, kiranya boleh meneguhkan, menguatkan setiap kami, dan mengingatkan bagaimana kami harus hidup di hadapan Tuhan. Dan berkati hamba-Mu tidak menguraikan firman-Mu, berikan kekuatan kuasa-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran-Mu dengan bahasa yang di mana setiap umat-Mu dapat mengerti. Baik mereka yang ada di gereja maupun mereka yang saat ini mengikuti ibadah melalui live streaming. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman pagi ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Ada sukacita? Kita bersyukur kalau Tuhan masih memberi kita hidup, ya, memberi kita kekuatan dan memberi kita kesehatan sampai hari ini. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di bulan November dan Desember memang tema-tema kita ini banyak berbicara untuk mempersiapkan diri kita dalam menyambut Natal, ya, dalam menyambut Natal. Memang kalau masa Advent itu biasanya minggu terakhir dari bulan November. Tetapi di bulan November ini kita sudah boleh masuk untuk membahas dan mempersiapkan diri kita di dalam menyambut akan kelahiran Tuhan Yesus. Hari ini Bapak Ibu tema kita berbicara tentang penasehat ajaib, ya. Mari kita bersama-sama membuka Yesaya pasal 9 ayat 5 dan ayat 6. Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6.
Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu ya. Yesaya pasal yang ke-9, ayat 5 dan ayat yang ke-6, kita bersama-sama membacakannya. Yesaya pasal 9, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, kita akan bersama-sama. Demikian juga Bapak Ibu yang ada di rumah ya. Mari kita mulai. Yesaya 9 ayat 5 dan 6 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya. Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena yang mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya Bapak Ibu, berbahagialah setiap kita yang membaca mendengar firman, terlebih lagi kita yang melakukan firman ya di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau saya menyebut nama Vanessa Angel, apa yang ada di kepala kita hari ini? Artis ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih ya, tadi Pak Hasan menyebut artis, ya benar sekali. Ya Bapak Ibu, memang nama Vanessa Angel belakangan ini sejak hari Kamis kemarin menjadi topik pembicaraan yang luar biasa. Karena ia mengalami kecelakaan bersama suaminya ya, meninggal dunia. Bapak Ibu ketika menyebut nama Vanessa Angel mungkin begitu banyak yang bisa keluar di kepala kita. Ada yang bilang artis dan macam-macam ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, itulah kehidupan. Kadang kita tidak mengerti ya. Mungkin hari ini kita sehat, mungkin hari ini kita kuat. Tapi apakah bisa mungkin hari ini keluar kemana, atau besok hari akan hidup kita? Gak ada yang tahu Bapak Ibu yang terkasih. Ya, gak ada yang tahu. Umur saya ini sampai kapan? Apakah Bapak Ibu ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Apakah Bapak Ibu bisa menjamin, oh saya nanti hidupnya 80 tahun, saya hidupnya 90 tahun. Gak ada yang menjamin. Setiap hari ketika kita melalui hari-hari kita, sesungguhnya kita sedang mengurangi usia hidup kita. Itu artinya Bapak Ibu kita sudah harus siap untuk menghadapi yang namanya kematian. Memang yang menjadi pertanyaan besar dalam hidup ini Bapak Ibu, apa yang sudah kita lakukan dalam hidup kita? Apa yang sudah kita berikan bagi Tuhan dalam hidup kita? Ini menjadi satu pertanyaan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak kita, mari kita hargai hidup yang Tuhan berikan. Anugerah yang sangat besar ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk memuliakan nama Tuhan. Karena hidup begitu cepat berlalu. Ya, begitu cepat berlalu. Dan kita tidak tahu kapan Tuhan akan panggil kita. Karena itu Bapak Ibu hargailah hidup. Ya. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendengar nama ini Bapak Ibu, apa yang ada di kepala kita? Oh aktor, Pak Hasan kalau Jet Li, wah pinter ya. Aktor ya. Kalau mendengar nama ini Bapak Ibu, nah, yang pemain film Terminator, Arnold Schwarzenegger. Nah, aktor Hollywood. Kalau mendengar nama ini Bapak Ibu, siapa? Atlet badminton atau bulu tangkis. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, nama seseorang itu sangat melekat dengan pribadi orang itu. Nama seseorang itu juga bisa melekat dengan prestasinya. Nama seseorang itu juga sangat melekat dengan apa yang dia lakukan dalam kehidupan ini. Nama seseorang itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sangat melekat juga dengan pribadi dia. Bahkan sangat melekat dengan karakter dari seseorang. Betul nggak? Maka itu tadi ketika saya menyebut nama Vanessa Angel, oh ingat ya artis, gitu. Nama Jet Li, oh aktor kungfu misalnya. Kalau Arnold, oh itu aktor Hollywood action misalnya. Sangat melekat Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya ingat dengan koko saya yang nomor 3 yang tahun 2017 yang lalu dipanggil pulang oleh Tuhan ya. Kami ada 10 saudara. Yang ada 6 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Semua anak laki-laki Bapak Ibu namanya H di depan. Ya, namanya selalu H. Koko saya protesnya begini. Kalian enak namanya bagus-bagus. Ya, beda dengan nama saya. Husin, itu koko saya. Hendra, cakep kan? Ya, seperti orangnya lah. Lalu Hendrik, ya toh?
Harfian. Lalu yang kelima, Harming. Tapi saya, Hasan. Oh, kok sama namanya Pak Hasan? Pak Hasan tahu arti namanya Hasan, Pak? Oh, sangat baik ya. Dia bilang, kalian semua enak namanya, dengarnya Hendra, Hendrik. Aku dipanggil Hasan. Gak enak Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, ternyata nama Hasan itu memiliki pengertian yang luar biasa. Di dalam arti bahasa Sangkerta itu artinya cakep atau ganteng. Ya lihat apa Hasan. Nah, bisa juga di dalam bahasa Indonesia itu artinya yang disenangi atau kebaikan. Kemudian juga dalam bahasa Islami itu artinya baik rupa dan akhlaknya kebaik dan penuh dengan kebaikan. Di dalam bahasa Arab itu artinya tampan, santun, berbudi luhur. Oh ternyata nama Hasan luar biasa. Ya, yang lihatlah Pak Hasan ini, tidak usah jauh-jauh. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, orang tua di dalam memberikan nama kepada anaknya tentulah nama yang terbaik. Dan orang tua sangat mengharapkan bahwa anaknya nanti hidup sesuai dengan namanya. Karena itu orang tua selalu berusaha untuk mencari supaya setiap anak-anak itu memiliki arti yang baik. Tidak ada orang tua memberikan anaknya dengan arti yang jelek. Karena orang tua mengharapkan supaya anak itu kelak dia menjadi anak yang berguna. Ya, anak yang sesuai hidupnya seperti namanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam bacaan kita tadi, ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang nubuatan tentang Mesias. Di dalam bacaan tadi kita dapat melihat Bapak Ibu di dalam ayat 5 itu dikatakan seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahu dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Luar biasa sekali Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi pagi ini kita hanya menyoroti penasehat ajaib. Kenapa saya katakan luar biasa? Bapak Ibu coba perhatikan di dalam sejarah hidup manusia, tidak ada yang namanya penasehat ajaib, kecuali Yesus. Bapak Ibu boleh cari, ada enggak yang namanya penasehat ajaib? Tidak ada Bapak Ibu yang terkasih. Di dalam kehidupan ini Bapak Ibu banyak sekali manusia itu membutuhkan seorang penasehat. Ada orang yang membutuhkan penasehat keuangan. Mungkin dia ingin tahu bagaimana cara mengolah keuangan dengan baik. Ada orang yang minta bantuan penasehat bisnis. Karena dia ingin tahu bagaimana supaya bisnisnya lancar dan berjalan dengan baik. Ada juga disebut dengan penasehat presiden. Ya, untuk memberikan masukan atau inputan-inputan yang baik. Ada juga penasehat militer, ada juga penasehat perpajakan. Ya, dengan mengerti pajak, maka dia butuh penasehat perpajakan. Kemudian juga ada penasehat pernikahan. Dan juga bahkan ada yang namanya penasehat keluarga. Pada tahun 2009 Bapak Ibu ketika Presiden Barack Obama dilantik sebagai presiden, dan dia membutuhkan bahwa istrinya itu membutuhkan penasehat keluarga. Ya. Kenapa? Karena Michelle Obama Bapak Ibu mengatakan dia butuh penasehat ini supaya bagaimana anak-anaknya itu dapat hidup sebagai seorang anak presiden. Maka dia butuh penasehat keluarga. Supaya anak-anak ini dilatih bagaimana supaya menjadi anak presiden. Seorang presiden aja masih butuh yang namanya penasehat. Bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu? Ya, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, hidup di tengah-tengah dunia ini, kita butuh enggak penasehat? Bapak Ibu, kita punya penasehat ajaib. Ya, yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Dan penasehat ajaib kita itu tidak lain adalah Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ketika saya melihat arti kata penasehat ya, maupun kata ajaib. Ini kedua kata nih, penasehat dengan ajaib ya. Saya melihat Bapak Ibu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata penasehat itu orang yang memberi saran atau orang yang menasehati. Kemudian kata ajaib Bapak Ibu ya. Kata ajaib itu menurut Kamus Bahasa Indonesia itu ganjil. Ya ganjil itu bukan bilangan ganjil, bukan. Sesuatu yang aneh, gitu. Aneh, ganjil atau aneh. Jarang ada. Tidak seperti biasa, mengherankan. Sesuatu yang aneh, dikatakan keheranan yang tidak dapat diterangkan dengan akal. Tetapi yang luar biasa Bapak Ibu menurut Kamus Bahasa Indonesia Bapak Ibu, di kalimat terakhir dari arti kata ajaib itu
ditunjukkan begini, itulah Allah. Saya juga bingung ya, itulah Allah. Bapak Ibu, jadi sebenarnya kamus bahasa Indonesia ini tidak berbicara apa, tidak berbicara bahwa sesuatu yang ajaib, itu biasanya ditunjukkan kepada Allah, kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang ajaib, sesuatu yang ganjil, sesuatu yang mengherankan. Itulah menurut kamus bahasa Indonesia, kenapa kata itu selalu ditunjukkan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, penasihat ajaib, kalau kita melihat dari arti kata kamus bahasa Indonesia, itu artinya orang, ya, orang yang mengherankan, orang yang aneh, itu, orang yang luar biasa, orang yang di luar akal, yang memberikan saran atau nasihat dalam kehidupan kita. Itu kata menurut kamus bahasa Indonesia. Bagaimana menurut bacaan kita pagi ini? Bapak Ibu, ayat yang kita baca dalam Yesaya tadi, Yesaya seorang nabi yang hidup sekitar 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang terkasih, belum pernah ada sebuah biografi yang menceritakan tentang apa, menceritakan tentang kisah hidup orang yang belum lahir. Bapak Ibu boleh cari. Ada enggak biografi yang mengisahkan, yang menceritakan tentang seseorang yang belum lahir? Ada enggak? Enggak ada. Biografi selalu berbicara tentang seseorang yang sudah ada di dalam dunia ini. Betul? Di mana dia lahir, gelarnya apa, perbuatannya apa, selalu ada ketika orang itu memang sudah ada. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, dalam bacaan ini kita dapat melihat bagaimana Yesaya menginformasikan kepada kita tentang biografi, tentang kisah hidup, tentang seseorang yang belum lahir. Tetapi yang luar biasa Bapak Ibu, ini Alkitab memang luar biasa sekali ya. Menceritakan atau mengisahkan tentang Kristus jauh-jauh sebelum dia lahir. Bahkan dikatakan beratus-ratus tahun sebelum kelahirannya. Bukan hanya kitab Yesaya Bapak Ibu yang mengisahkan tentang Yesus yang akan datang itu. Kalau kita perhatikan dalam Alkitab begitu banyak sekali para nabi. Jauh-jauh waktu Bapak Ibu mereka sudah memberitahukan tentang kelahiran Yesus, tentang kehidupan Yesus, tentang kematian Yesus, tentang kebangkitannya, bahkan tentang kenaikannya di sorga. Dan dalam salah satunya Bapak Ibu yang diinformasikan dalam Alkitab yang kita baca tadi, ya, yaitu tentang bahwa dia adalah penasehat ajaib. Mengapa Yesus disebut penasehat ajaib? Itu kan pertanyaannya. Kenapa Bapak Ibu? Jawabannya sederhana. Karena dia adalah Allah sejati dan manusia sejati. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi dalam sejarah manusia, Bapak Ibu boleh selidiki, Bapak Ibu boleh cari. Tidak ada satu orang pun seperti Yesus di dalam dunia ini. Karena dia begitu uniknya. Karena dia begitu luar biasanya. Dia Allah sejati, tetapi dia juga manusia sejati. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, karena keajaiban keunikan inilah menjadi satu pertentangan yang luar biasa sampai hari ini. Banyak orang yang mempertanyakan apa benar Yesus itu Allah. Banyak orang hanya mengakui Yesus sebagai manusia, bukan Allah. Bagaimana mungkin manusia menjadi Allah? Kalau hari ini Bapak Ibu dan saya bisa percaya bahwa Yesus adalah Allah sejati, manusia sejati, itu bukan karena kita, tetapi iman yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Sehingga kita dapat mengakui bahwa dia adalah Tuhan sejati dan dia juga adalah manusia. Itulah sebabnya Bapak Ibu kenapa dia disebut ajaib. 100% Allah, 100% manusia. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang pertama itu Tuhan sejati. Ya, Yesus Tuhan sejati. Yesus 100% Tuhan. Dia tahu segala sesuatu termasuk masa depan kita. Ya, dia tahu apapun yang menjadi kebutuhan kita. Dia tahu apapun yang kita inginkan. Karena Alkitab mengatakan dia pegang hari esok. Ya, karena dia Tuhan, dia berkuasa. Kita harus sungguh-sungguh percaya Bapak Ibu 100% bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan sudah menjadi manusia. Siapakah dia? Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan Bapak Ibu ketika dia menjadi manusia?
Apa yang dia lakukan? Oh, banyak hal, Bapak Ibu, lihatlah hidupnya di bumi ini. Sangat ajaib. Dia banyak melakukan mujizat. Orang mati bisa hidup kembali, orang buta bisa melihat, orang bisu bisa berbicara, orang kerasukan setan bisa dia tengking, dia usir begitu saja, dia bisa berjalan di atas air, betul? Dia bisa mengubah air menjadi anggur. Bukan hanya itu Bapak Ibu, dia juga membebaskan orang-orang, orang berdosa bisa dia ampuni, dia memberikan arti yang baru bagi kehidupan orang tersebut. Yang paling dahsyat adalah dia mengubah salib, Bapak Ibu yang terkasih, menjadi tempat di mana Allah menyatakan kasih besarnya di dalam kehidupan ini. Bahkan kalau kita membaca Alkitab, kita dapat melihat pengajaran-pengajarannya. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan Yesus adalah kata-kata yang indah, kata-kata yang ajaib, kata-kata yang luar biasa. Pengajaran tentang perumpamaan memberikan satu pengajaran yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, Ia memberikan dirinya ya sepenuhnya sebagai domba. Bahkan dia mau menderita, mati untuk kita. Itu bukan keajaiban yang luar biasa. Dan kalau kita ingin berbicara tentang Yesus, Bapak Ibu, bahkan Alkitab mencatat ya, apapun yang dilakukan Tuhan Yesus itu nggak akan pernah cukup. Yang tercantum di dalam Alkitab. Kenapa? Karena begitu ajaibnya, begitu luar biasanya. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, dia juga adalah manusia sejati. Yesus adalah Allah sejati, 100% Allah, tetapi dia juga 100% manusia. Karena dia 100% manusia, Bapak Ibu yang terkasih, dia tahu apa yang kita alami. Dia bisa merasakan apa yang kita alami. Karena 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu dia datang ke dalam dunia, dia menderita, dia tahu apa itu penderitaan, dia tahu apa itu sakit, dia tahu apa itu yang namanya pergumulan, dia tahu apa itu namanya dikhianati, dia tahu apa itu namanya diolok-olok, dia tahu apa itu namanya pergumulan. Semua hal yang dialami oleh manusia, Bapak Ibu, Tuhan Yesus tahu. Kenapa? Dia bukan hanya sekedar tahu, karena dia sendiri mengalaminya. Ya, dia sungguh-sungguh mengalaminya. Yang luar biasa, dia menanggung semuanya itu untuk Bapak Ibu dan saya. Karena itulah Bapak Ibu, Yesus adalah penasehat yang paling baik yang dapat kita bayangkan. Karena dia adalah Bapa, ya, Allah, Bapa yang abadi. Dia tahu mengenai segala sesuatu. Dia memiliki seluruh kebijaksanaan. Ya, dia terus membimbing hidup kita. Karena ia menjadi manusia, dia juga mengerti perasaan kita. Ya, dia tahu pergumulan-pergumulan kita. Ia mengenal kita secara utuh, lebih daripada orang lain. Dan ia sangat mengasihi dan mencintai kita. Yesus Kristus itulah penasehat ajaib. Itulah Tuhan kita Bapak Ibu. Kenapa dia disebut penasehat ajaib? Karena dia Allah sejati dan juga manusia sejati. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, lalu apa implikasinya bagi kehidupan kita? Di dalam Efesus 5 ayat 16, ya, firman Tuhan mengatakan apa? Hari-hari ini adalah jahat. Ya, Efesus 5 ayat 16. Kemudian 2 Timotius 3 ayat 1. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bapak Ibu merasakan nggak kedua ayat ini dalam kehidupan kita hari ini? Hari-hari ini adalah jahat. Kemudian pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Merasakan nggak hari ini? Merasakan masa yang sukar nggak sekarang? Betul ya? Kita hidup pada zaman yang penuh dengan ketidakpastian. Apalagi sejak pandemi COVID ini. Kita juga hidup di zaman yang penuh dengan kemerosotan moral. Ya, Bapak Ibu bisa lihat. Kemerosotan moral begitu luar biasa. Kejahatan hampir setiap hari kita dengar. Betul? Ya. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih, adanya pergeseran nilai-nilai kebenaran. Orang sudah tidak peduli lagi dengan namanya kebenaran. Ya, yang penting saya benar. Enggak peduli kebenaran yang lain. Kasih dan kepedulian akan sesama sudah mulai memudar. Kasih dan kepedulian terhadap orang lain sudah mulai memudar. Orang lebih ego memperhatikan diri sendiri. Kesulitan dan tantangan ekonomi juga semakin besar.
Apalagi dengan kondisi sekarang ini. Kemarin ketika saya baca berita, begitu banyak orang yang akibat pandemi ini mengalami pengangguran begitu luar biasa. Dahsyat sekali ya. Apalagi kalau di Amerika, Bapak Ibu lihat ada satu kota di mana orang itu kecanduan semuanya. Ngeri lihat. Gempuran narkoba begitu dahsyat. Pengaruh buruk begitu luar biasa. Wah, masih banyak lagi Bapak Ibu. Lengah sedikit saja Bapak Ibu bisa menjadikan kita itu jatuh dan tergelincir. Jangankan 1 tahun ke depan. Apa yang akan terjadi besok pun tidak ada di antara kita yang tahu. Ya. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa hari esok akan lebih baik daripada hari ini Bapak Ibu yang terkasih. Tidak tahu. Kita semua tidak tahu. Apakah besok lebih baik daripada hari ini? Tidak ada yang tahu. Sebagian mungkin khawatir Bapak Ibu akan sekolah dan kuliah. Mungkin ada anak-anak yang khawatir. Bagaimana dengan sekolah saya ya? Bagaimana dengan masa depan saya? Sebagian lagi mungkin karena pergumulan pekerjaan. Saat ini pekerjaan begitu sukar dan sulit mengalami satu pergumulan. Sebagian orang tua mungkin khawatir dengan pergaulan anak-anaknya. Ya, ada orang tua, mungkin kita orang tua juga khawatir dengan pergaulan anak-anak kita. Ya, dengan kehidupan saat ini. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi sungguh bukan dalam hidup ini, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita membutuhkan suatu yang menjadi penuntun bagi kita. Ya kan? Bapak Ibu kita bersyukur dan puji Tuhan. Kenapa? Karena Yesus adalah penasehat kita. Ya, dan dia adalah penasehat yang ajaib. Dan dia hidup hari ini Bapak Ibu. Ya. Dia selalu hidup dalam hidup kita. Dia selalu hidup dalam hati kita. Tuhan Yesus tidak akan menghilangkan persoalan kita Bapak Ibu. Tetapi dia akan menolong kita untuk menghadapi dan melewati persoalan demi persoalan. Dia juga sanggup menolong kita mengambil keputusan terbaik tatkala kita menghadapi pilihan yang sukar. Dia sanggup membuka pintu-pintu kesempatan, peluang dan berkat. Dia ada di samping kita dan akan menuntun kita. Pertanyaannya, maukah kita berjalan bersama-sama dengan dia? Itu pertanyaannya. Ya kan? Mau enggak kita sungguh-sungguh mau berjalan bersama Yesus? Mau enggak kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Mau enggak kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan Yesus? Dan dia akan membawa kita dalam kemenangannya. Itu saja pertanyaannya. Mau enggak Bapak Ibu? Kita ini mau berjalan bersama Yesus. Pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih, lalu bagaimana Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada kita saat ini? Ya kan? Bagaimana Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada kita hari ini? Paling tidak ada beberapa Bapak Ibu ya. Pertama, lewat Alkitab. Ya, lewat firman Allah. Ini Bapak Ibu. Dia menasihat kita, menuntun kita melalui apa? Firman-Nya. Alkitab. Alkitab adalah firman Allah Bapak Ibu yang terkasih. Dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan inilah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus yang senantiasa akan menuntun kita, yang menerangi kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Karena itu betapa pentingnya seorang Kristen hidup dekat dengan firman Allah. Orang Kristen harus sungguh-sungguh berpegang teguh kepada firman Allah. Orang Kristen jangan sampai dia jauh dari Alkitab. Semakin kita jauh dari Alkitab Bapak Ibu yang terkasih, lalu siapa yang akan menjadi penasihat kita? Ya toh? Mungkin handphone kita mungkin ya. Kan banyak itu kata-kata motivasi ya, udah macam-macam. Alkitab Bapak Ibu, Tuhan berbicara kepada kita, Allah menasihati kita itu melalui Alkitab. Firman Allah yang sejati. Karena itu Bapak Ibu, mari saya ingatkan kembali untuk hidup dekat dengan firman Tuhan. Lalu yang kedua Bapak Ibu, nah ini kecepatan pencetnya, Roh Kudus. Yang memberikan nasihat kepada kita Bapak Ibu melalui pimpinan pertolongan Roh Kudus. Oleh karena itu seorang Kristen Bapak Ibu dia harus peka terhadap suara Roh Kudus dalam hidup ini. Biarkanlah Roh Kudus mengambil alih kendali dan bukan diri kita atau ego kita sendiri. Terlalu banyak orang Kristen tidak peka dengan pimpinan Roh Kudus. Banyak orang Kristen Bapak Ibu
Tidak mau sungguh-sungguh dituntun oleh Roh Kudus, tetapi mau dituntun oleh nafsunya, mungkin oleh keinginannya, oleh egonya, dan sebagainya. Tuhan Yesus menasihati kita Bapak Ibu hari ini dengan rohnya. Karena itu pekalah. Untuk peka terhadap Roh Kudus, dekat dengan firman Tuhan tadi. Dekat dengan Alkitab. Kemudian Bapak Ibu, yang terkasih yang ketiga, Tuhan memberikan nasihat kepada kita juga bisa lewat keadaan. Lewat situasi yang sedang kita alami. Allah bisa berbicara Bapak Ibu lewat keadaan-keadaan yang kita hadapi. Entahkah itu hal yang menyenangkan atau bahkan hal yang menyulitkan dalam hidup kita. Bahkan di tengah-tengah pergumulan pun Allah bisa memberikan kita nasihat di situ. Di tengah-tengah kondisi sakit pun Allah bisa memberikan nasihat kepada kita. Di tengah-tengah penderitaan apapun, Allah bisa memakai itu untuk memberikan nasihat kepada kita. Supaya kita selalu diingatkan untuk selalu hidup sesuai yang Allah inginkan. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih, bisa juga melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, orang-orang yang di sekitar kita. Bisa Tuhan pakai untuk mengingatkan kita, untuk menasihati kita. Kalau orang Kristen mengabaikan semua ini Bapak Ibu, mungkin masih ada lagi yang lainnya. Bagaimana cara Tuhan memberikan nasihat. Kalau orang Kristen, orang percaya mengabaikan semuanya ini Bapak Ibu. Alkitab sudah ngingetin, dia enggak peduli. Ya toh? Roh Kudus sudah ngingetin, dia enggak peduli. Mungkin situasi keadaan juga Tuhan berbicara kepada dia enggak peduli. Mungkin lewat teguran orang lain juga, dia enggak peduli Bapak Ibu yang terkasih. Maka hidupnya akan apa? Mengerikan enggak? Sangat mengerikan Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kita perlu peka. Bahwa Tuhan Yesus itu menasihati kita itu melalui Alkitab di zaman sekarang ini. Melalui Roh-Nya yang kudus itu. Melalui keadaan ataupun situasi yang kita alami. Bahkan juga melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika Yesus lahir dalam hidup kita Bapak Ibu, maka dia akan menjadi penasehat kita dalam setiap langkah hidup kita. Ketika masalah, ketika percobaan datang menerpa kehidupan kita, entahkah itu dalam pekerjaan kita, entahkah itu dalam keluarga kita, entahkah itu masalah ekonomi, masalah kesehatan. Percayalah Tuhan selalu hadir bagi kita. Dia masihlah Tuhan kita. Marilah kita mencari dan datang kepadanya, Bapak Ibu yang terkasih. Padanya kita dapat meletakkan semua masalah, semua pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini. Kita dapat mencurahkan isi hati kita kepada Dia. Dan biarlah Kristus memimpin hidup kita setiap hari. Karena Tuhan kita tidak berubah. Dia tetap penasihat ajaib di masa lalu. Dan dia juga tetap menjadi penasihat ajaib di masa saat ini. Dan dia tetap menjadi penasihat ajaib untuk masa yang akan datang. Dia tidak pernah berubah. Dia akan selalu berbicara kepada kita Bapak Ibu. Melalui firman-Nya yang mungkin kita baca setiap hari. Melalui pimpinan Roh Kudus. Melalui situasi keadaan yang kita alami. Bahkan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Melalui firman-Nya itulah Bapak Ibu dia akan memberi banyak nasihat bagi kita. Sehingga masalah seberat apapun dapat kita lalui bersama dengan Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita menyadari bahwa Yesus itu penasihat ajaib, ya satu-satunya, nggak ada Bapak Ibu dalam sepanjang sejarah manusia tadi saya katakan nggak ada. Tetapi betapa sayangnya banyak orang Kristen mengabaikan hal ini, betul nggak ya? Banyak orang Kristen tidak mempedulikannya. Mari lewat renungan firman Tuhan pagi ini, saya mengajak kita, ya, ketika kita mempersiapkan diri untuk menyambut kelahirannya, mari Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh menyiapkan hati kita bahwa ada penasihat ajaib yang selalu menyertai kita, menuntun hidup kita dalam situasi kondisi apapun, termasuk di dalam kondisi yang sulit hari ini. Ya, termasuk dalam kondisi sulit hari ini. Bahwa dia penasihat kita yang luar biasa. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan pagi ini. Tuhan, biarlah Engkau sungguh-sungguh selalu hadir dalam hati dan hidup kami. Tuhan adalah penasihat ajaib yang luar biasa. Namun seringkali kami mengabaikan Engkau dalam hidup ini. Kami mengabaikan dengan malas dekat dengan firman-Mu. Kami mengabaikan dengan tidak mau peka akan suara Roh Kudus dalam hidup kami. Bahkan kami juga tidak peka dengan keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Bahkan kami juga tidak peduli dengan orang-orang yang Tuhan pakai untuk mengingatkan hidup kami. Tuhan, lembutkanlah hati kami. Biarlah kami boleh membuka hati kami sungguh-sungguh. Bahwa Tuhan boleh berkuasa dan bertata dalam hati dan hidup kami. Menuntun kami dalam menghadapi apapun dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Teguhkan dan kuatkan setiap kami untuk terus melangkah, berjalan bersama Engkau dalam hidup ini. Hamba berdoa menyerahkan setiap umat-Mu. Pelihara dan pimpinlah hidup mereka di dalam Tuhan. Supaya mereka makin hari makin dekat dengan firman-Mu. Hidup seturut dengan kebenaran-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk firman pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih. Kita yang sudah mendengarkan firman Allah. Kita mengamini dan mengikrarkan pengakuan kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan menghayati setiap kalimat-kalimat yang ada di dalam pengakuan ini. Ya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Saya kembalikan kepada Ibu Gyoing. Puji nama Tuhan, kita sudah terima kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa hikmat dan keajaiban Tuhan tidak akan pernah bisa kita ukur. Kita boleh melihat di dalam pemeliharaan kita sehari-hari. Sungguh luar biasa. Sebab itu mari kita bersyukur dan kita belajar memberikan yang terbaik melalui persembahan. Dan kita bisa memberikan persembahan dengan menggunakan kode QR. Juga bisa transfer ke rekening gereja, juga bisa memasukkan amplop, nanti kita kalau pulang kita bisa masukkan di dalam kotak. Mari saat ini kita memberikan dengan sukacita bahwa sungguh Tuhan itu ajaib. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselangi. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan
terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan. Di mana hari-hari yang kami lalui, kami sungguh mengalami keajaiban Tuhan yang luar biasa. Dan saat ini Tuhan kami belajar memberikan yang terbaik buat Engkau melalui persembahan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati setiap jemaat-Mu, kami semua, gereja-Mu khususnya Tuhan, untuk kami boleh terus belajar lebih hari, lebih dekat kepada Engkau, belajar lebih hari untuk menurut akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau naikkan doa-doa syafaat kami, di mana kami terbatas, kami lemah, tapi satu hal kami percaya Tuhan, dengan keberadaan gereja-Mu tempat ini, kami percaya gereja-Mu boleh menjadi berkat. Sebab itu kami mau serahkan gereja-Mu ini terus ke dalam tangan Tuhan. Pimpin gereja-Mu untuk terus hidup takut akan Engkau. Pimpin gereja-Mu untuk selalu dekat kepada Engkau. Pimpin gereja-Mu untuk berjalan seturut dengan kehendak-Mu, di mana gereja-Mu boleh menjadi gereja yang berfungsi dan menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang telah Tuhan utus di tempat ini, kami percaya Tuhan peliharakan, Tuhan yang memberkati pelayanan keluarga semuanya Tuhan. Engkau yang mencukupkan semuanya. Apa yang menjadi kerinduan pergumulan dari hamba-hamba-Mu tempat ini, kami percaya Tuhan tolong tepat pada waktunya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang mengenal setiap hati hamba-hamba-Mu, maka kami percaya Tuhan yang selalu memberikan kekuatan, sukacita yang daripada Engkau. Engkau memberkati juga majelis semua jemaat-Mu Tuhan. Jadikan kami satu di dalam Engkau, sehati sepikir di dalam Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami. Sebab itu Tuhan, kami percayakan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang pulihkan, dan Tuhan yang senantiasa menuntun bangsa kami. Berikan roh yang takut akan Engkau atas setiap pemimpin bangsa kami Indonesia Tuhan, untuk mereka terus boleh hidup takut akan Engkau, sehingga boleh memimpin bangsa kami Indonesia Tuhan dengan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati, dan kami percaya bangsa kami dipenuhi dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Kami percaya Tuhan, ada lawatan Tuhan di bangsa kami. Sebab itu Tuhan, terus satukan gereja-Mu untuk terus melakukan misi buat jiwa-jiwa, untuk setiap jiwa-jiwa di bangsa kami boleh menjadi jiwa-jiwa yang diselamatkan di dalam Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami bawa semuanya dengan ucapan syukur bahwa Tuhan Engkau Tuhan yang ajaib. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkah. Kita bersyukur karena Tuhan kita Yesus penasihat ajaib. Karena Dia adalah Allah yang sejati. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia tahu setiap tantangan dan pergumulan kita. Dan Dia sanggup untuk menolong kita. Dan Dia juga adalah manusia yang sejati. 2000 tahun yang lalu Dia datang ke dalam dunia ini. Sehingga Dia dapat merasakan apa yang kita rasakan. Setiap pergumulan, setiap penderitaan, setiap kesulitan, kesukaran, kebahagiaan, sukacita yang kita alami, Dia tahu. Karena itu datanglah kepada Yesus. Biarlah hati kita sungguh-sungguh terbuka untuk Dia, untuk menjadi raja yang sejati. Jika hari ini engkau sungguh-sungguh mendengarkan sabda Allah dan mau taat kepadanya, maka Allah sumber berkat itu,
Dia senantiasa akan memberkatimu di dalam segala kelimpahannya. Ia Allah yang senantiasa akan memelihara hidupmu di dalam anugerah keselamatan Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan, pertolongan, dan kuat kuasa dari Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal itu menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur ya kalau Tuhan masih pimpin dan sertai kita sampai hari ini. Namun kami tetap mengharapkan kita tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, tetap menggunakan masker medis. Bahkan kemanapun ketika Bapak Ibu pergi keluar rumah jangan lupa untuk menggunakan masker. Walaupun situasi kondisi sekarang bagus, baik ya, penyebaran COVID mungkin sudah mulai bisa ditekan, tetapi kita juga harus tetap hati-hati. Ya, kadangkala membuat lengah itu justru membuat kita bahaya. Ya, termasuk ketika kita beribadah. Kita bersyukur ya kalau kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah seperti pagi hari ini. Mari Bapak Ibu yang di rumah juga jangan khawatir dan takut ya untuk beribadah di gereja ya, untuk beribadah di gereja karena kita juga tetap memperhatikan protokolnya ya. Mari Bapak Ibu juga mungkin teman-teman ada teman-temannya yang Bapak Ibu WA dorong ya. Mari kita bersama-sama beribadah di gereja ya. Seperti biasa Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah tetap menginformasikan ya lewat WA untuk daftar ya. Bapak Ibu WA silakan karena kita tetap menjaga jumlah kehadiran juga ya, untuk menjaga jumlah kehadiran. Demikian juga untuk Bapak Ibu yang ada di rumah jika ingin mengikuti ibadah di gereja silakan mendaftar, dibuka mulai hari Senin, ditutup sampai hari Jumat ya, Jumat siang. Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah juga jangan sungkan untuk tetap menginformasikan ya untuk mendaftar kembali. Ya, saya kira ini beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bagi Bapak Ibu yang ingin terlibat dalam pelayanan, sekali lagi Bapak Ibu mari hubungi kami, hamba-hamba Tuhan. Mungkin ada di antara kita ingin menjadi penyambut tamu, ya, atau ada yang pintar musik, silakan. Ada yang mau jadi singer, silakan, ya. Atau Bapak Ibu yang ingin membantu kami juga pelayanan di tim multimedia, silakan Bapak Ibu dapat menghubungi kami. Atau ada di antara kita ingin menjadi guru sekolah minggu, monggo. Silakan ya, karena guru-guru sekolah minggu juga masih sangat dibutuhkan ya untuk pelayanan anak-anak, terlebih lagi di tengah-tengah kondisi seperti ini juga ya. Jadi silakan Bapak Ibu dapat menginformasikan kepada kami ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin konseling, jangan sungkan untuk menghubungi saya ya. Silakan hubungi nomor saya ya. Kalau ingin konseling, kalau ingin ngomong-ngomong atau bincang-bincang ya. Terima kasih Bapak Ibu, kiranya Tuhan selalu memberkati kita, melindungi kita semua di tengah-tengah kondisi yang kita tidak tahu sampai kapan ini. Ya, tapi satu hal yang harus kita yakini bahwa pandemi ini pun pasti Tuhan punya rencana. Ya, Tuhan pasti punya maksud yang indah dalam kehidupan kita, secara khusus anak-anaknya. Amin. Baik, bagi Bapak Ibu yang akan keluar dari gedung gereja, jangan lupa sesuai dengan nomor urutnya ya, supaya nanti tidak gerombolan waktu keluar. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua.